Di setiap pasar ada cerita perjuangan. Harga beras, cabai, minyak goreng bukan sekedar angka, tapi nafas kehidupan ribuan keluarga. Tapi pernahkah kita bertanya, bagaimana perubahan harga ini bisa berdampak? Apakah upah yang diterima cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok? Apakah hidup semakin terjangkau atau justru menjadi beban yang lebih berat? Dari tahun ke tahun, harga komoditas terus berubah. Kadang stabil, seringkali naik. Tapi di balik angka, ada cerita. Cerita tentang keluarga yang harus berhemat, tentang anak-anak yang menunggu makanan di meja, dan tentang masyarakat yang bertanya-tanya, sampai kapan kita bisa bertahan? Analisis ini harus dilakukan, bukan hanya untuk memahami data, tapi untuk membuka mata. Inilah alasan kami di sini, untuk menggali lebih dalam, untuk mengungkap cerita di balik data, dan untuk mencari solusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil analisis keterjangkauan biaya hidup melalui harga komoditas di Jawa Barat tahun 2021 sampai 2024. Izinkan saya memperkenalkan anggota tim saya terlebih dahulu. Yang pertama ada saya, Amalia Kartika Putri dengan NPM 118, kemudian ada Muhammad Bayu Fadayan dengan NPM 100, lalu ada Rafli Rahmat Amtiar dengan NPM 107, selanjutnya ada Zidan Al Rashid dengan NPM 112, lalu ada Nafia Hopifah dengan NPM 113, dan terakhir ada Indah Cahyani dengan NPM 120. Sebelumnya di sini daftar isi, yang pertama itu ada latar belakang, yang kedua kondisi saat ini, lalu yang ketiga analisis yang diperlukan, yang keempat sumber data, yang kelima proses pengolahan, dan yang keenam ada hasil. Lanjut masuk ke bagian latar belakang, penelitian ini mengkaji kecukupan upah minimum di Jawa Barat dalam mengimbangi peningkatan biaya hidup akibat inflasi. Dengan naiknya harga kebutuhan pokok dan biaya sehari-hari, perlu diteliti apakah kenaikan UMR tahunan mampu mengkompensasi dampak inflasi tersebut. Nah, serta mengidentifikasi komponen biaya hidup yang paling signifikan terpengaruh untuk pengambilan kebijakan yang lebih efektif. Selanjutnya ada kondisi saat ini. Sepanjang tahun 2024, instansi di Jawa Barat menunjukkan tren penurunan. Pada Oktober 2024, tingkat inflasi ini tercatat sebesar 1,92%, menurun dari bulan sebelumnya. Bersumber dari artikel ayobandung.com. Selanjutnya ada pada 10 November tahun 2024, harga beras medium di Jawa Barat dicatat sebesar 12.890 per kilogram. Ini mengalami kenaikan 1,02% dibandingkan hari sebelumnya. Artikel ini bersumber dari pusatdata.kontan.co.id. Selanjutnya ada analisis, ini solusi yang diperlukan berdasarkan kondisi saat ini. Yang pertama ada analisis tren inflasi. Ini mengevaluasi tren penurunan inflasi di Jawa Barat sepanjang tahun 2024. Yang kedua ada analisis tren harga pangan secara mendalam. Ini telaah dampak kenaikan harga beras dan kedelai di Jawa Barat terhadap tingkat inflasi dan daya beli masyarakat. Yang ketiga ada peramalan harga pangan, menggunakan data historis untuk memproyeksikan tingkat inflasi di bulan-bulan berikutnya. Dan yang terakhir ada analisis dengan keterkaitan kejangkauan biaya hidup. Ini mengidentifikasi pola musiman atau kebijakan yang berkontribusi terhadap fluktuasi inflasi. Selanjutnya ada sumber data. Di sumber data ini kita menggunakan peraturan gubernur tentang data UMK. Terus ada Badan Pangan Nasional, lalu ada inflasi Jawa Barat, BPS.
.go.id. Proses pengolahan yang pertama ada data collection. Data ini dikumpulkan dari berbagai sumber seperti harga pangan harian, inflasi bulanan, dan data pendukung seperti UMR dan kesejahteraan rakyat. Data ini diunduh dalam berbagai format untuk kemudian digabungkan. Selanjutnya ada tahap data preprocessing. Prosesnya melibatkan penanganan data yang hilang dan missing value dengan interpolasi atau penghapusan, menghapus duplikasi serta memastikan konsistensi format seperti tanggal dan nama kolom. Data juga diperiksa untuk outlier yang mungkin mengenai analisis. Lalu proses selanjutnya ada analisis eksploratif atau EDA. Pada tahap ini, pola data dianalisis menggunakan visualisasi seperti grafik, tren, dan distribusi. Tujuannya adalah untuk memahami pola musiman, anomali, dan hubungan antara variabel seperti harga pangan dengan inflasi. Lalu proses selanjutnya ada penggabungan dan transformasi data. Data set utama seperti harga pangan digabungkan dengan data set pendukung yaitu inflasi dan UMR menggunakan key yang sesuai seperti tahun dan bulan. Transformasi dilakukan untuk normalisasi untuk memastikan data set digunakan dalam model. Lalu proses selanjutnya yaitu modeling dan forecasting. Model time series seperti ARIMA atau seasonal decomposition digunakan untuk memprediksi tren harga pangan dan inflasi. Model ini dilatih dengan data historis untuk menghasilkan prediksi yang akurat. Lalu ada proses validasi dan evaluasi. Hasil prediksi dibandingkan dengan data aktual yang menggunakan metrik seperti mean absolute error atau MAE untuk mengevaluasi performa model. Jika model tidak memadai, parameter dioptimalkan atau model lain digunakan. Lalu ada proses yang terakhir yaitu get insight. Hasil analisis dan prediksi digunakan untuk mendapatkan wawasan yang relevan dan actionable. Insight yang diperoleh dapat berupa rekomendasi, pola signifikan, atau prediksi yang dapat membantu pengambilan keputusan yang strategis. Baik, untuk selanjutnya hasil data interpretation. Data understanding. Memahami bentuk data untuk menentukan teknik yang akan digunakan untuk lebih mengeksplorasi. Data bahan pangan. Kolom harga pangan yang pertama ada tanggal, hari, bulan, tahun, beras premium, beras medium, daging sapi murni, daging ayam ras, bawang merah, bawang putih bonggol, cabai merah keriting, cabai rawit merah, minyak goreng kemasan sederhana, telur ayam ras, dan kedelai biji kering. Berikutnya visualisasi. Perubahan harga pangan dari 2021 sampai 2024. Pada bagian visualisasi ini untuk melihat dan eksplorasi persebaran dari data harga komoditasnya. Di sini bisa dilihat mana harga yang tergolong tinggi dan juga mana yang rendah. Mana yang mengalami fluktuasi yang tinggi, mana yang stabil. Nah, di sini terlihat bahwa untuk harga cabai merah itu fluktuasinya tinggi ya di Juli 2022. Terus selanjutnya harga pangan untuk komoditas prioritas dari 2021 sampai 2024, di mana komoditas prioritas ditentukan lewat membandingkan data harga pangan pada web Badan Pangan dan diagram pertimbangan yang diterbitkan oleh BPS. Terlihat komoditas tersebut memiliki nilai persentase yang cukup tinggi. Ya, selanjutnya ada data inflasi. Di sini terbagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama ada inflasi month to month, yaitu membandingkan bulan kemarin dan bulan yang sekarang. Selanjutnya ada inflasi year on year, yaitu membandingkan bulan saat ini tahun kemarin dengan bulan saat ini tahun sekarang. Lalu yang ketiga ada inflasi year to date, di mana membandingkan inflasi dari awal tahun terhadap bulan saat ini. Mungkin bisa dilihat yang pertama ada inflasi month to month. Di sini visualisasi pertumbuhan presentasi inflasi dari 2021 sampai 2024 untuk wilayah Jawa Barat. Dan selanjutnya ada inflasi year to date. Visualisasi pertumbuhan presentasi inflasi year to date tahun 2021 sampai 2024 untuk wilayah Jawa Barat, di mana tetap sama di sini untuk tahun 2022 terjadi peningkatan yang sangat signifikan.
Selanjutnya adalah explanatory data analysis. Nah, di sini kami melakukan eksplorasi dengan teknik-teknik tertentu untuk memaksimalkan performa model yang nantinya akan dibuat. Oke, pertama di sini ada decomposing time series. Nah, ini untuk data harga pangan. Jadi di sini membagi data menjadi 4 bagian atau komponen. Pertama ada observe. Ini adalah data aslinya yang menggambarkan fluktuasi harga bawang merah dari waktu ke waktu. Yang kedua ada trend. Nah, ini menunjukkan pola jangka panjang dari data. Dari grafiknya terlihat tren harga bawang merah itu meningkat hingga pertengahan 2022 dan kemudian sedikit menurun, lalu naik lagi di akhir 2024. Oke, yang ketiga ada seasonal atau pola musiman. Ini adalah pola yang teratur dan berulang. Bisa dilihat bahwa harga bawang merah mempunyai fluktuasi musiman yang cukup jelas. Mungkin dipengaruhi oleh harga panen dan juga musim tertentu. Yang keempat ada residual. Ini adalah bagian dari data yang tidak dijelaskan oleh tren ataupun pola musiman. Pola ini menunjukkan variasi yang mungkin disebabkan oleh kejadian-kejadian mendadak seperti cuaca ekstrim atau kebijakan tertentu. Nah, selanjutnya ada pengecekan kestasioneran data melalui uji ADF. Tujuan dari pengecekan kestasioneran data ini adalah untuk memastikan kalau data stabil dari waktu ke waktu, sehingga model seperti LSTM bisa belajar pola dengan lebih baik dan menghasilkan prediksi yang lebih akurat. Dan di sini terlihat bahwa bawang merah itu tergolong stasioner ya, karena nilai p-value-nya itu kurang dari 0,05. Oleh karena itu, kemungkinan bawang merah akan bisa diramalkan secara lebih sedikit lebih baik seperti itu. Selanjutnya masuk ke tahap modeling dan juga evaluasi. Selanjutnya adalah hasil modeling dari model yang telah dibuat, yaitu dengan menggunakan metode LSTM. Di mana metode LSTM ini sangat cocok digunakan untuk time series. Terlihat bahwa di sini ada dua data, yaitu data pengujian dan juga data peramalan. Data pengujian ditunjukkan dengan yang berwarna hijau dan juga peramalan ditunjukkan dengan berwarna merah. Terlihat bahwa perbedaannya tidak terlalu signifikan, yang artinya kita bisa menganggap bahwa model ini cukup baik. Hal tersebut bisa kita konfirmasi melalui hasil evaluasi. Nah, hasil evaluasi bisa dilihat dari nilai RMSE dan juga MAE-nya. Tujuan evaluasi menggunakan RMSE dan MAE-nya adalah untuk mengukur seberapa akurat prediksi dibandingkan dengan data aktual. RMSE memberikan bobot lebih besar pada kesalahan besar, sedangkan MAE menghitung rata-rata kesalahan tersebut. Nilai kecil pada keduanya menunjukkan prediksi yang lebih akurat. Terlihat bahwa di sini nilai MAE itu tergolong kecil, yaitu ada 0,1. Dan di komoditas telur ayam ras itu menyentuh 0,01, di mana ini bisa dikatakan cukup bagus. Nah, selanjutnya dari data tersebut kita akan melakukan peramalan untuk 1 tahun ke depan. Dan ini adalah hasil dari peramalan, di mana ini kami meramalkan harga untuk ayam ras, daging ayam ras, bawang merah dan juga telur ayam ras. Nah, terlihat di sini untuk tanggalnya itu dari tanggal 1 dan sampai tanggal 5, di mana daging ayam ras bernilai 37.000 sampai sekian, dan telur ayam di sini bernilai 31.800 sekian. Nah, selanjutnya di sini kita bisa mengecek lagi harganya di panel harga.badanpangan.go.id, di mana di sini dicantumkan untuk harga-harga terkini komoditas tersebut. Dapat terlihat di sini perbandingan antara tanggal 1 sampai tanggal 12 ya. Untuk kategori komoditas telur ayam ras. Pada tanggal 1 peramalan itu mengatakan 31.688. Sementara data aktualnya itu 31.333. Nah, ini bisa tergolong akurat karena bedanya hanya sedikit. Oke, kesimpulan dari proyek kami, peramalan yang dihasilkan dapat dikatakan cukup akurat berdasarkan hasil MAE dan juga RMSE. Dan terlihat harga telur yang diramalkan dengan harga saat ini tergolong tepat. Namun pada harga bawang merah masih harus dioptimalkan kembali. Peramalan akurat dapat membantu masyarakat dalam mengelola keuangan dan merencanakan hal selanjutnya sesuai dengan pendapatan yang didapat. Hal ini bisa dilihat dari tren inflasi yang mulai menurun di akhir 2024 ini. Diharapkan dengan tren inflasi yang menurun, harga juga pasti akan menurun dan pendapatan
kemungkinan akan terus menaik. Sesuai dengan UMR, untuk wilayah Jawa Barat tahun 2025 itu sekitar tentang gaji 5 juta sampai 3 juta. Dengan hal ini diharapkan masyarakat dapat memanfaatnya dengan baik. Dan dilihat juga dari hasil peramalan bahwa untuk kategori telur itu cenderung menurun. Hal ini diharapkan menjadi tonggak ukur untuk kesejahteraan masyarakat dan berdasarkan indikator kesejahteraan rakyat yang dipublish oleh BPS untuk tahun 2024 untuk kelompok kategori konsumsi makanan di Jawa Barat itu bervariasi mulai dari 600.000 pengeluaran per bulan sampai 1 juta dan diharapkan UMR tersebut dapat membantu untuk melengkapi kebutuhan hidup dengan harga pokok makanan tadi. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.